Kelihatan kok. Sorry. Yuk. Jadi kenapa saya mengambil tema ini? Karena dalam menyikapi virus ini itu ada beberapa keadaan. Yang pertama, terlalu panik. Bentuk paniknya pas kemana-mana bawa sanitizer, kemana-mana disemprot disinfektan. Bahkan ada saya membaca berita seorang penjual galon akhirnya resign, berhenti dari jualan galon. Kenapa? Karena setiap kali datang ke tempatnya orang membawa galon itu disemprot disinfektan. Wah, akhirnya dia stres, akhirnya resign. Maka dia mengatakan, lama-lama saya mati bukan karena corona, tapi saya mati karena terlalu sering disemprot disinfektan. Dan ternyata memang secara medis, kalau terlalu sering kita disemprot disinfektan itu ternyata berbahaya, bisa ada dampak di jangka panjangnya. Jadi saya sarankan kawan-kawan jangan terlalu ini. Jadi jangan terlalu sering disemprot disinfektan. Jadi ini kondisi pertama, terlalu panik, ya, terlalu panik. Kemudian yang kedua, ini sombong. Wow. Contohnya kemarin ada oknum anggota dewan di Sumatera gitu loh. Mana coronanya? Tak makan. Wah, sombong dia. Gagah. Jadi sifat pertama itu panik. Kemudian yang kedua ini sombong. Saya nggak takut dengan corona. Bila perlu saya makan coronanya. Barangkali oknum anggota DPR ini yang saya makan virusnya, ini coronanya ini. Karena barangkali sudah biasa makan yang lain ya. Bawa aspal, bawa apa ya. Dia corona diuntal enteng lah. Kemudian yang kedua ini sok religius. Corona itu kan makhluknya Allah, kita nggak boleh takut. Masa kita lebih takut pada corona daripada takut kepada Allah gitu loh. Kita nggak perlu takut dengan virus corona. Wah, ini sok religius karena kita punya Allah. Wah, kita tetap harus ke masjid karena virus corona ini buatan Allah, maka kita minta sama Allah, jangan takut dengan corona, tapi takut dengan Allah saja. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat yang pengen saya sampaikan malam hari ini adalah orang yang tawakal terhadap adanya virus corona ini. Jadi begini, satu ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, amaroni Rabbi an uksiro qala la haula wala quwata illa billah. Tuhanku memerintahkan kepadaku untuk memperbanyak membaca kalimat la haula wala quwata illa billah. Ini disunahkan dibaca habis asar sebelum matahari terbenam. Biasanya kalau istrinya Gus Miftah itu, bunda itu di depan masjid itu sebelum matahari terbenam itu beliau membaca ini 100 kali. Kata Rasulullah apa? Allah akan mudahkan semua hajatnya, Allah akan mudahkan semua urusannya, Allah akan kabulkan hajat-hajatnya, dan Allah akan selesaikan semua masalahnya. Nah, termasuk saya meyakini, kalau kemudian kita menyikapi corona ini dengan tawakal, artinya apa? Ada ikhtiar secara zahir untuk menjauhi virus corona ini, untuk mencegah penyebar luasan virus corona ini. Ikhtiar zahirnya apa? Tetap berdiam diri di rumah, tidak kemana-mana. Kemudian ikhtiar batinnya tentunya harus memperbanyak berzikir, memperbanyak membaca sholawat, dan memperbanyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toh dulu dalam surat Al-Anfal pernah saya bacakan di pengajian-pengajian kita yang lampau, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Jadi banyak sholawat, banyak istighfar, mendekatkan diri lebih jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya meyakini begini, ombak tidak besar, cuma perahu kita yang terlalu kecil. Ujian Tuhan tidaklah berat, cuman iman kita saja yang lemah. Saya ulangi ya, menyikapi corona ini. Ombaknya tidak besar kok, cuma perahu kita yang kecil. Ujian Tuhan tidaklah berat, cuman iman kita saja yang terlalu lemah. Toh kemudian Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan ujian kepada sebuah kaum melampaui batas kemampuannya. Saya yakin ini masih di dalam
wilayah yang kita mampu kok itu loh. Yang kita mampu. Jadi kemudian saya pengennya kita menyikapinya begini. Kalau kemudian katakanlah hari ini bumi itu di lockdown ya. Banyak daerah-daerah yang di lockdown, walaupun di Indonesia ini masih simpang siur, lockdown apa enggak, lockdown apa enggak, lockdown apa enggak itu. Kalau seandainya di lockdown gitu saja cukup, saya katakan begini. Kan yang di lockdown hanya bumi. Langit masih terbuka luas untuk kita. Semoga kita bisa lebih rajin mengetuk pintu langit dengan sholat dan doa. Saya ulangi. Yang di lockdown itu hanya bumi. Langit masih terbuka luas untuk kita. Semoga kita bisa lebih rajin mengetuk pintu langit dengan sholat dan doa. Itulah kemudian kenapa kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Yang di lockdown itu hanya bumi, langitnya masih terbuka luas. Kalau kemudian buminya di lockdown, maka perbanyaklah minta kepada langit karena langitnya masih terbuka. Nah, jadi kenapa Rasulullah kemudian sallallahu alaihi wasallam mengatakan amaroni rabbi an uksira qala la haula wala quwata illa billah, supaya kita lebih banyak mengetuk pintu langit. Ketika bumi ini di lockdown, maka kita harus memperbanyak mengetuk pintu langit. Kenapa? Walaupun bumi di lockdown, langit masih terbuka. Lah kita hari ini panik dengan isu lockdown, tapi lupa bahwa kemudian langit ini masih terbuka lebar. Maka bagaimana kemudian hari ini kita mempunyai keyakinan bahwa kemudian Allah memberikan masalah hari ini berupa virus corona ini, kita harus lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya katakan, jangan menangis karena corona, tapi menangislah karena dosa. Keren kan? Jangan menangis karena corona, tapi menangislah karena dosa. Dosa kita menumpuk, kita tidak pernah menangis. Tetapi dengan corona ini kita lebih banyak menangis. Dosa kita terlalu banyak, kita tidak pernah meneteskan air mata. Tapi gara-gara isu lockdown, isu corona, kita meneteskan air mata. Padahal mohon maaf, lebih bahaya, lebih banyak madorot dosa-dosa yang kita lakukan daripada corona ini. Maka buminya di lockdown, langitnya masih terbuka. Buminya aksesnya terbatas, ketuklah pintu langit karena langitnya tidak pernah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kenapa kemudian di dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan apa? Mata waqafa matlabun anta talibuhu birabbika wala tayassara matlabun anta talibuhu binafsika. Apa kata Ibnu Athaillah As-Sakandari? Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan kepada Tuhanmu, dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Jadi saya ulangi ya, ikhtiar zahirnya kita mengikuti anjuran medis, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, kemudian sebagai orang Islam kita sering berwudu, pakai sanitizer, semprot disinfektan, tidak keluar dari rumah, tetap berada di dalam rumah. Itu adalah ikhtiar zahir. Sementara ikhtiar batinnya apa? Banyak berdoa, lebih tawakal kepada Allah, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dengan meyakini kalau kemudian bumi ini di lockdown, pintu langit masih sangat terbuka. Maka sekali-kali jangan pernah menangis karena corona, tapi menangislah karena banyak dosa. Ya. Karena hari ini kita lebih mengkhawatirkan terhadap virus ini daripada terhadap dosa yang kita lakukan. Dosa yang banyak tidak pernah kita sesali, tapi tabungan yang mulai menipis gara-gara virus yang tidak kunjung berhenti ini, kita mulai susah karenanya. Ini kan ngeri sekali ini. Maka kawan-kawan, sekali lagi saya ulangi, ombaknya tidak besar kok. Cuman perahu kita yang terlalu kecil. Ujian Tuhan tidak terlalu berat, cuman iman kita saja yang terlalu lemah. Maka kita santai saja. Maka untuk itu malam hari ini saya menghadirkan Ustadz terkenal, Ustadz Yusuf Mansur, untuk nanti bisa bergabung dengan kita. Untuk nanti bergabung dengan kita,
Karena beliau ini kalau ngomong tentang the power of la haula wala quwata illa billah, ini jagonya ini. Ini saya kok belum dapat sambungan dari Ustadz Yusuf Mansur ya. Ustadz, silakan masuk Ustadz. Ustadznya belum nongol. Apa Ustadznya masih live sendiri? Ya, sambil nunggu Ustadz Yusuf Mansur, kita selawatan dulu. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jalallahu ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Ini kok malah error, nggak bisa ngundang Ustadz Yusuf Mansur ini. Ustadz, silakan bergabung Ustadz. Hasbi Rabbi Jalallahu ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalallahu ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Ini susah amat Ustadz Yusuf Mansur ini ya. Ini punya saya yang biasa untuk ngetok supaya gabung itu HP-nya nggak fungsi. Waalaikumsalam Ustadz. Ya, jadi yang di lockdown buminya, langitnya tidak di lockdown. Jadi tetap minta sama Allah supaya kemudian kita senantiasa dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi virus-virus ini. Ustadz, gabung Ustadz. Ini kok error ya? Ini saya tuh ketok-ketok ini yang untuk ngundang itu, tombol itu, tapi nggak bisa sama sekali. Ammar Tanzani minta doanya atas wafatnya istri saya Tarigus. Al-Fatihah. Mudah-mudahan husnul khatimah. Amin. Saya dari baru nyari cara ini loh untuk menggabungkan Ustadz Yusuf Mansur ini loh. Aduh, nggak profesional ini HP saya. Sinyalnya takut sama corona Gus, matane. Iya, ini di bawah kanan saya ketok, ini nggak mau diketok sama sekali. Nggak mau diketok sama sekali dia. Jadi ya ini saya mau add beliaunya, tapi HP saya ini nggak bisa nge-add gitu loh. Ini yang tombol yang biasanya saya ngajak orang pojok itu sama sekali nggak bisa dipencet, nggak bisa dipencet. HP ini cross matamu, iPhone yo cross. Aduh, ini bukan di sinyalnya. Kalau sinyalnya sangat bagus, HP saya ini error. Jadi diketok yang ini sama sekali nggak mau muncul.
nggak mau muncul. Coba kalau Ustadz Yusuf siapa tahu bergabung, bisa bergabung langsung, kan bisa muncul tuh di layar, minta bergabung gitu loh. Kok rasa blas ya? Ustadz, di mana Ustadz? Saya terganggu, sorry. Perbauri IG-nya dulu. Biasa aku HP Cina, matane HP Cina ya dudu ya ngenyek. Aduh, ini kalau mau live bareng mesti terkendala gini. Ada ini loh, diketok yang pojok blas ra iso. Aduh. HP ini njaluk adik Gus, oh njaluk ganti iki. Bunda HP ini njaluk ganti Bunda. Wah, repot iki. Malah iki saya itu mau add Ustadz Yusuf Mansur itu loh, kok ininya susah amat. Dan Ustadz Yusuf Mansur biasanya komentar juga nggak komentar, jangan-jangan orangnya tidur ini. Ustadz, di mana kamu Ustadz? Tuan Guru. Jadi the power of la haula wala quwata illa billah itu adalah selain ikhtiar zahir yang kita lakukan, tentunya kita harus memperbanyak ikhtiar secara batin. Ikhtiar batinnya ya dengan mendekatkan diri kepada Allah. Ini memang error HP-nya, nggak bisa diketok sama sekali ini. Nah, ini kalau saya ketok itu malah pindah kamera belakang. Kakak nopo HP ini. Atau gini, yang di Instagram mana UGM. Yang di Instagram dimatiin dulu Pak ya. Udah Ustadz, ketemu Ustadz. Ayo Ustadz, diterima Ustadz itu. Akhirnya kena juga. Susah amat mau masuk. Mana Gus? Sehat Ustadz. Bahasa Jawa tak? Enggak, bahasa Indonesia. Oh, yang teman-teman di Facebook lihat Ustadz Yusuf Mansur melalui HP satunya ya. Gimana Ustadz? Sehat Ustadz? Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Sehat. Jadi ini ada banyak pertanyaan Ustadz, bagaimana kita menghadapi musibah ini. Makanya kemudian muncul apa namanya kalimat the power of la haula wala quwata illa billah. Ngeri sekali ini. Keren itu. Keren. Jangannya Ustadz, sebelum kita baca pertanyaan. Ya gini, kalau dapat musibah itu bergembira. Karena ketika kita musibah nanti dapat banyak sekali keberuntungan dan keberkahan. Saya nyiriin banget tuh, begitu ada yang gak enak aja, besokannya enak gitu. Nyiriin banget. Ya kan ada orang hilang pekerjaan, habis itu malah jadi pengusaha. Ya. Orang misalkan ketipu, besoknya Masya Allah jadi orang kaya gitu. Saya kalau ada penipu ke pondok itu saya bilang sama Bunda, nggak apa-apa kalau kita ditipu orang itu tanda-tanda kita mau kaya. Iya benar. Benar. Kita ke masjid hilang sepeda, dapat motor. Kita ke masjid hilang motor, insya Allah diomelin bini. Biasanya kan orang itu kalau kita dapat musibah itu kalau bahasa orang Jawa gonduk Ustadz. Apa itu? Gondu itu situasi di mana gelo campur kagol, mangker, tur ngempet wisuh. Roaming. Pokoknya perasaan yang campur aduk lah. Perasaan yang campur aduk. Saya seneng bener nih bisa
live bareng sama Gus Miftah nih. Ini alhamdulillah Ustadz, ini yang di Facebook ini lebih dari 4.500 nih. Waduh, carian Ustadz ini. Jadi itu ada yang bilang tuh kalau yang hilang pojone gimana? Aduh. Itu berarti kesempatan dapat lagi. Ih. Katanya Ustadz nunggu tanggal 29 Juni ya. Istri saya dengar. Wah, denger ya. Ini juga ada Bunda Kak di sini. Halo Bu, assalamualaikum Bu. Bunda, assalamualaikum dari Ustadz Bunda. Waalaikumsalam kata Bunda Ustadz. Bunda sehat ya? Alhamdulillah minggu depan insya Allah kemo lagi. Ya, yang penting seneng. Nah, iya. Kata Bunda itu kalau di depan kamera malu, tapi kalau di kamar malu-maluin. Nah, kenapa saya kemudian ngambil tema ini The Power of La Haula Wala Quwata Illa Billah, kuat menghadapi musibah? Karena kalau saya melihat sahib saya, guru saya di medsos itu yang paling sabar menghadapi musibah itu salah satunya Ustaz Yusuf Mansur. Nah, makanya ini kawan-kawan pengen tahu ini rahasia sabarnya itu gimana Ustaz? Pencitraan Gus. Tadi kan saya bilang, ini kan yang di lockdown cuma buminya, langitnya masih terbuka kok. Allah. Yang di lockdown itu cuma bumi, langitnya masih terbuka. Lah, yang kalau berbicara soal itu, ini yang paling jago guru saya Ustadz Yusuf Mansur. Maka kita dikasih tip Ustadz. Waduh, enggak. Terbalik. Terbalik. Posisi saya di bawah kok, ente di atas. Enggak ada. Semuanya mengakui Ustadz Yusuf Mansur itu guru kita semuanya. Kita doakan ya Ustadz Yusuf Mansur panjang umur, murah rezeki ya. Amin. Dan tetap isti. Apa tuh? Ikatan suami takut istri. Ya Ustadz dikasih, karena saya melihat begini, kalau Ustadz Yusuf Mansur ini kawan-kawan ya, kalau dihujat macam-macam itu malah hujatannya diposting kemudian dikasih komentar bahkan didoakan. Nah ini tidak semua orang bisa Ustadz. Iya. Ini kita minta ilmunya ini. Ya pokoknya setiap kita dianterin yang gak enak, kalau kita lihat dengan frekuensi mata batin, kita sesungguhnya lagi dianterin keberkahan. Jadi kenapa kemudian kita jadi gundah, jadi gulana, jadi gelisah, jadi khawatir? Enggak, senang aja. Senang. Alhamdulillah gitu. Dan itu kan belajarnya dari Gus Miftah. Wah lah, kalau saya dulu sering mengatakan begini, kalau ada orang membicarakan kekurangan, harus muji Gus Miftah supaya dapat kacamata. dikirim. Kalau dulu saya sering mengatakan begini, kalau ada orang lain membicarakan kekurangan kita, tersenyumlah. Kenapa kekurangan kita saja dibicarakan, apalagi kelebihan kita? Kalau konsep saya ketika membaca kitab hikam itu kan ada bahasa begini Ustaz ya. Arih nafsaka minat tadbir. Hidup itu nggak usah kakek ngatur, kata orang Jawa. Nggak usah kebanyakan ngatur. Maka saya sering mengatakan kepada para santri begini. Manusia itu kan hakikatnya tidak bisa apa-apa. Kalau kemudian manusia itu sebenarnya hakikatnya bisa, maka seharusnya dokter itu nggak boleh sakit. Kenapa? Karena dokter biasa menyembuhkan orang lain. Nah, kalau memang manusia itu bisa, seharusnya guru itu anaknya paling pinter. Karena guru pekerjaannya mencerdaskan anak orang lain. Tapi kenyataannya banyak anaknya guru yang tidak pinter. Dan yang paling jelas, kalau memang manusia itu bisa, kalau memang manusia itu bisa, seharusnya kuli bangunan itu rumahnya paling bagus, Ustadz. Kalau Ustadz gimana ini, Ustadz? Ya ini kan soal frekuensi Gus. Jadi kita mesti belajar nyetel kuping. Karena kita nggak bisa nyetel mulut orang. Ya yang kita bisa adalah nyetel kuping kita, nyetel mata kita. Jadi ketika kita ngelihat rumah kontrakan yang kecil, kalau kita nggak nyetel mata kita, maka kontrakan itu tambah sempit. Tapi ketika kita setel mata kita lihat dengan frekuensi futuristik iman, ya kita lihat bahwa rumah ini baiti jannati dan besok bakal jadi rumah yang paling gede, paling bagus,
maka kita langsung masuk ke rumah kontrakan itu dengan frekuensi yang udah berbeda. Masya Allah. Kita hilang motor, begitu hilang motor, mata kita setel untuk ngelihat Camry. Jadi senyum kan? Betul nggak? Betul. Nggak ada cerita kita bersedih, apa yang kita sedihin? Kata istri kita, kok abang nggak sedih? Lah, belum ngelihat itu ada Camry baru, gitu. Pala lu orang kosong, motor hilang, Camry baru, lu gila lu. Ya karena kita udah ngelihatnya dengan mata iman, futuristik iman. Terus kita nih dibilang nih, bego lu gitu. Nah ketika dibilang bodoh lu, blow on lu gitu, itu nyampe ke kuping kita bunyinya apa? S2 dong. Gitu. S1 dong, kuliah dong gitu. Terus kita dibilang sama orang, jelek gitu. Nah tapi begitu nyampe ke kuping, bentuknya apa? Lu nyisir dong. Jadi dari dulu saya nggak bisa ngejar gondrong ya Gus Miftah. Ini nggak bisa. Tetap kalau bisa Ustadz tuh malah gundul. Jadi kalau duet bisa ada muncul duet GG. Gundul dan gondrong. Jadi kalau saya melihatkan begini, kayak Ustadz Yusuf Mansur ini, uang 100.000 itu mau diinjak-injak kayak apa, itu tidak akan mengurangi nilai 100.000-nya. Ya kan? Mau dikencingi kucing, mau dikencingi kambing, tetap nilainya 100.000. Sementara uang 1.000 itu maupun mau dinaik-naikkan kayak apapun, itu tidak akan menambah nilai dari 1.000 itu. Nah, makanya kalau sering saya tanya sama istri itu, Bunda pilih mana? Uang 1.000 bau parfum atau uang 100.000 bau kencing kambing? Tetap aja pilih 100.000. Iya. Karena Bunda udah gak bisa nyium. Nyium Gus Miftah terus. Makanya kalau kita hari ini menghadapi virus seperti ini, sikap seperti apa yang paling pas Ustadz untuk kita Ustadz? Sebenarnya kan kita mesti terima kasih sama Allah ya. Wabah yang dikasih, bencana yang dikasih ini yang tidak langsung mematikan. Ada spare waktu, kalaupun kita dipilih oleh Allah sebagai yang mati, sebagai yang kena. Coba kalau misalkan satu negeri dikasihnya misalkan tsunami serentak seluruh kota, mana bisa kita bertobat? Nggak ada persiapan Ustadz ya? Nggak ada persiapan, langsung selesai. Umpama erupsi total gitu ya, Gunung Merapi, seluruh Gunung Merapi bergerak, dan kemudian kita gempa, nggak ada kesempatan. Nah makanya kan fokus kita sebenarnya kan harusnya bukan ke coronanya, tapi fokus kita ke istri kita yang lagi marah sama kita itu. Makanya gara-gara lockdown itu kan banyak orang berdiam diri di rumah. Deket-deket kalau mau megang aja cuci tangan. Nah karena berdiam diri di rumah, stay di rumah ya negatif corona, positif hamil Ustadz. Kunci yang bawah. Insya Allah. Jadi Gus, kalau orang fokusnya kepada corona, nanti yang terjadi apa? Makin terlalu banyak persyaratan, makin terlalu banyak peraturan, makin terlalu banyak kita nggak bisa ngapa-ngapain. Karena fokus kita kepada coronanya, bukan kepada yang menciptakan coronanya, bukan kepada yang mengatur corona siapa yang kena, bukan kepada yang mengendalikan corona siapa yang kemudian kena, gitu loh. Ini masalah buat kita, kayak kita kehilangan duit. Tapi fokus kita pada yang hilang itu, akhirnya terjadi apa? Kita lapor polisi sono, lapor polisi sini, kita ngejar sono, ngejar sini, dapat? Enggak. Malah tambah banyak hilangnya. Tambah banyak hilangnya. Nah, kita hilang duit, konsentrasi kita kepada Allah. Ya Allah, kenapa duit ini kau tarik lagi? Kita sholat 2 rakaat, kita wudhu, ya nggak? Terus kita bilang sama Allah, nggak lama ditepok pundak kita. Bang, hilang duit ya? Iya, kok tahu? Sama. Kirain mau ganti, sama. Nih, dompet ente, makanya kalau jadi orang hati-hati. Nah, kok dia muncul padahal kita nggak nyari? Rupanya ini malaikat Allah gitu kan, diundang dengan sebab zikir kita. Masya Allah. Kita lihat Nabi Yunus alaihissalatu wassalam ketika
beliau di dalam ikan, perut ikan, di dasar laut. Konsentrasi dia kemana? Konsentrasi dia ke jalan keluar. Mau jalan keluar kemana? Orang di dalam perut ikan. Nggak ada lampu, nggak ada senter, nggak ada makanan kali gitu ya. Allah siapin bawa coklat gitu misalnya di kantong dia. Enggak kan? Konsentrasi dia ke siapa? Ke Allah yang sudah menempatkan dia di dasar laut. Wih, itu. Akhirnya Allah naikin dia ya ke daratan. Nah, konsentrasi dia yang harus kita ikutin itu. Kita corona mulu. Yang terjadi itu saya bilang persyaratan nanti jadi tambah banyak, peraturan jadi tambah banyak. Ketika kita belanja aja, kita jadi nisu-nisu itu belanjaan, semprotin tuh belanjaan, sampai plastiknya kita semprot. Pegang apa-apa langsung semprot. Nah ya makanya kan jadi oke lah itu ikhtiar. Tapi maksud saya kalau konsentrasi kita ke situ, nanti makin banyak kerugian kita. Iya. Kan setiap musibah ini ada message ya, ada pesan dari Allah. Apa sih message-nya gitu loh. Ibarat kata saya bilang, kita sebelum ngomong fadilah la haula wala quwata illa billah ya. Ini ada kemudian genangan air di lantai kita. Oke? Ada genangan air nih di ubin kita, di marmer kita, di lantai kita. Biasanya yang dilakukan oleh orang adalah bukan temukan penyebabnya, melainkan langsung beraksi. Langsung dipel ya? Langsung dipel, langsung dikeringin. Padahal kata Allah apa? Aku ngasih lantai kamu basah itu. Lu lihat dong atas lu, karpet gentengnya belak, karpet gentengnya bocor, ada silen yang kemudian hilang, putus sambungannya, ada tetangga yang begini begitu. Itunya dulu benahin penyebabnya. Kalau penyebabnya dibenahin, kadang-kadang lantai kering sendiri kok. Kering sendiri kenapa? Karena dipel sama istri. Kita nggak benahin genteng. Saya sering mengatakan begini Ustaz, kalau kita dikasih masalah oleh Allah itu, jangan seperti seekor anjing ketika dilempar batu. Anjing itu kalau dilempar batu, yang dilihat oleh anjing itu apanya? Batunya, bukan yang ngelempar. Batunya. Karena tetangga saya banyak yang memelihara anjing, jadi saya sering lempar anjing Ustaz. Jadi kalau dilempar batu, yang dilempar batu, itu yang dilihat batunya. Padahal seharusnya kalau kita dikasih masalah oleh Allah itu harusnya seperti seorang cowok dilempar kerikil sama cewek cantik. Yang dikejar bukan kerikilnya tapi ceweknya. Laila Majnun. Jadi itu barangkali itu tadi ya, pemahaman dari fafiru ilallah tadi ya. Kurang lebih seperti itu, Gus. Dan memang kan ini menjadi sebuah tawaran dari Allah kan. Kenapa Allah misalkan bilang ketika kamu susah, gundah-gulana, kamu baca ini, baca itu. Sebenarnya apa sih? Kan pengalihan yang hebat sekali. Ya kan, pengalihan hebat sekali. Kita nggak mikirin sakit, kita nggak mikirin hilang duit, kita nggak mikirin hilang kerjaan, kita nggak mikirin hilang karir, kita nggak mikirin hilang kemudian benda ini benda itu, kita nggak mikirin kita ada di posisi dijepit, posisi dihina, posisi kemudian nggak mulia. Yang kita pikirin apa? Zikir aja. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata. Akhirnya frekuensi kita pindah. Pindah. Kenapa kemudian ketika orang lagi sulit disuruh sedekah oleh Allah? Kenapa? Salah satunya adalah supaya kemudian kamu itu nggak kelihatan susah. Ini salah satunya kan? Salah satunya kan nggak kelihatan susah. Kamu sedekah sono. Jadi kalau ada orang bilang kamu susah, siapa yang susah? Orang saya lagi sedekah beras, saya sedekah sapi, saya sedekah kemudian kambing, saya sedekah ayam, luar biasa kan? Itulah bedanya kita dengan Rasulullah, Ustadz. Kalau Rasulullah itu kalau susah itu nggak pernah ditambah-tambahin. Kalau seneng wa amma binikmati rabbika fahadis. Lah, kalau kita sebaliknya itu loh. Kalau seneng diam, kalau susah teriak-teriak. Ini maka saya bilang sama istri begini. Saya selalu bilang sama istri begini, Bunda, kalau tetangga kita punya hajat kayak mantu nyunatin anaknya, kalau Bunda dikasih makanan sama tetangga nggak usah disumbang. Loh, kok begitu, Bah? Iya. Kenapa kita nggak perlu nyumbang? Karena tetangga itu sudah mampu. Buktinya apa? Mampu ngasih kita makanan. Tapi
Kalau tetangga kita itu punya hajat, kita nggak dikasih makanan, sumbanglah. Kenapa? Karena kenapa dia tidak ngasih kita makanan? Karena barangkali dia nggak mampu, makanya harus kita sumbang. Luar biasa. Ustaz ada yang mau nanya kali? Siapa yang mau nanya tuh? Oh ini banyak Ustaz pertanyaannya Ustaz. Oh banyak banget pertanyaannya nih. Coba kita lihat yang di Instagram dulu ya gantian. Kalau di Facebook juga banyak banget ini. Coba kita cari pertanyaan yang ini. Oh malah miss you abah ini apa? Kita lihat. Miss you. Nah. Ini Ustaz, pertanyaan sederhana dari Siwabi Ahmad. Iktikaf apakah harus di masjid di masjid saja? Mohon penjelasannya. Iktikaf. Wah, ini yang bisa jawab Gus Miftah. Gus aja yang jawab. Jadi kalau dalam kitab Bulughul Maram itu Mas Ahmad, la iktikafa illa bi masjidin jami'. Tidak, kalau niatnya itikaf itu tidak ada itikaf kecuali di masjid jami'. Masjid jami' itu kalau bahasa orang gampangnya masjid yang digunakan untuk Jumatan, makanya jami' untuk Jumatan, untuk jamaah. Ya kalau kaitannya dengan hadis itu maka itikaf harus di masjid. Tapi kalau dzikir, qiyamul lail, bangun malam tidak harus di masjid. Ini pertanyaan dari Facebook untuk Ustadz Yusuf Mansur. Pertanyaannya tadi mana ya? Jadi tadi ada pertanyaan tentang apa ini musibah ini kaitannya dengan firman Allah wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isatan dongka. Dari Facebook. Pandangan Ustadz tentang ayat itu kaitannya dengan corona. Ini yang bisa jawab Gus Miftah lagi. Aduh, ini ahli Qur'annya Ustaz Yusuf Mansur ini. Enggak, ini Gus Miftah jawabannya top terus. Apa Gus? Ini saya sering banget dulu ketika mendengar kajian Ustadz itu Allah lagi, Allah apa itu? Allah terus. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Itu dulu Ustadz sering banget juga. Saya ingat sering baca ayat ini Ustaz dulu. Wa man arada an dzikri fa innalahu ma'isatan dongka wa nasuru yaumal qiyamati a'ma'ah. Itu Ustaz, gimana Ustaz? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka. Allah. Yaumal qiyamati a'ma. Allah. Silakan Gus, jelaskan. Ahli tafsirnya di Jakarta, suruh jelasinnya di Jogja gimana? Aku udah baca ayatnya. Jadi saya punya pengalaman begini saja. Kawan kita yang dulu saya pernah bilang sama Ustadz itu, kalau Ustadz masih ingat Ahmad Sahroni Priok. Oh iya. Kawan kita itu, Crazy Reds dari Priok itu. Dulu beliau saya tanya, beliau saya tanya, amaliyahnya apa, amalannya apa, kok kamu bisa kaya gitu. Dan ternyata waktu itu beliau jawab, amalan saya sederhana kok Gus. Saya dari miskin dulu, zaman susah dulu, karena Bro Sahroni ini dulunya adalah sopir di perusahaan itu. Iya benar. Jadi beliau ini sopir, kemudian diangkat menjadi supervisor, manajer, direktur, sampai akhirnya pemilik perusahaan. Allah. Dari office boy malah, office boy, kemudian sopir, supervisor, manajer, direktur, sampai akhirnya diakuisisi, perusahaannya dia beli. Saya tanya, ini amalan kamu itu apa sih sebenarnya, kok kamu bisa sampai luar biasa seperti itu? Dia bilang, saya itu juga nggak tahu-tahu banget soal agama, tapi saya pernah diperintah sama orang tua saya, sama kiai saya, setiap habis sholat, saya diperintah baca Al-Quran, dan bisa saya cuman Yasin. Allah. Maka setiap kali saya habis sholat, saya baca Yasin. Itu saja Ustaz. Coba. Ngeri sekali kan? Satu tapi sampai matang gitu ya. Sampai matang. Setiap habis sholat, Bro Sahroni ini baca Yasin.
Dulu yang hanya seorang office boy bahkan pernah direndahkan sama atasan-atasannya ketika jadi sopir dan sebagainya. Itu Masya Allah. Sekarang Ustadz, aduh rumahnya kayak showroom Ustadz. Iya bener, saya udah lihat tuh itu. Iya kan? Artinya barangkali amalannya sama kita sama Ustadz, sama-sama baca Yasin, sama-sama baca Yasin, tetapi barangkali keyakinan kita dengan beliaunya berbeda Ustadz ya. Yakinnya ini Ustadz ya. Bisa juga begitu, bisa juga kita kekayaannya ya dalam bentuk lain. banyaknya jamaah. Banyaknya jamaah. Oh betul itu betul. Itulah. Terus banyaknya yang menunggu kita, jadwal sono jadwal sini gitu. Banyak yang mendoakan itu. Ya kayak kemarin saya ngobrol-ngobrol sama keluarga kan. Tuh Gus Miftah luar biasa yang siaran langsungnya beliau jauh sama Papa paling 200, 300, Gus Miftah push sampai 5.000 di IG, di Facebook 9.000. Tahu nggak kenapa? Saya tanya tuh ke istri kan, ke Wirda, tahu nggak kenapa? Karena Papa punya rezeki udah diambil sama Wirda. Jadi tirakatnya Papa sekarang yang mulai panen si Wirda ini sama Kumi sama anak-anak ini. Gitu. Jadi sebenarnya ketika Allah memberi kita rezeki selalu 100%, nggak bisa nggak 100%. Selalu 100%. Dari jalan manapun dengan cara manapun tetap 100% Ustadz ya. Yes, misalkan seseorang kehilangan motor, perhatikan deh. Apakah dia kekurangan? Enggak. Ternyata pada detik-detik dia kehilangan motor, istrinya hamil. Masya Allah. 100% juga, gitu kan? Saya senangnya ngobrol sama Ustadz ini loh. Selalu ada sisi-sisi positif di balik kekurangan yang ada ini. Menghibur hati. Maka saya kalau ketemu Ustadz bilang begini ya, melupakan Allah itu dosa, melupakan orang tua itu durhaka, melupakan Ustadz Yusuf Mansur, mana bisa? Melupakan Allah itu dosa, melupakan orang tua itu durhaka, melupakan Ustadz Yusuf Mansur, mana bisa? Aduh, saya mau nyium Gus Miftah, saya normal ini. Karena selalu ada sisi positif ketika kemudian orang lain, kata begini, saya itu sampai hari ini sama istri itu heran begini kan, buahnya hujatan, kadang-kadang bulian yang menurut saya udah di luar logika lah. Tapi dengan santainya Ustadz membalas, mereplay hujatan mereka dengan doa, kemudian dengan hati yang sangat besar diposting di Instagram. Itu kan bagi saya subhanallah Ustadz. Nggak semua orang bisa Ustadz. Nggak semua orang bisa gitu. Makanya ini bener the real guru kita ya ini luar biasa ini. Ini contoh ya, contoh ketika saya dilaporkan sana, laporkan sini. Ini contoh aja. Habis lah waktu itu kira-kira 5-8 kepolisian dilaporkan, kurang lebih lah. Ada aja mulai dari Baraskrim, Mabes Polri, Polda Metro Jaya, Polda Jatim, Polda DIY, Polres Solo, Surakarta ya, kemudian Bogor, kemudian Medan. Iya betul, Medan. Dan ada lagi di Jabar, udah mulai dengar saya ada di Jabar. Saya bilang sama diri saya dan sama keluarga, ya inilah ibadahnya kita. Ibadah kita ini BAP. Ibadah kita ini kita diperiksa polisi. Ibadah kita ini adalah kita menerima segala macam ucapan gak enak. Ibadah kita ini adalah ibadah tertinggi, yakni ibadah baik sangka dan sabar. Masya Allah. Bahwa ada rencana Allah yang bakal luar biasa, yang bakal kita terima. Allah. Pada satu masa terjadi Gus. Jadi udah meningkat nih, wah gitu, udah kayaknya posisi saya kejepit. Dan saya kan nggak pernah berhasrat cerita kayak begini. Kalau cerita kayak begini zaman dulu kesannya kan jadi bela diri, jadi berbalas pantun lah. Iya, jadi saya cenderung kalau ada orang bilang, tukang bohong, ya alhamdulillah, ya besok nggak bohong lagi gitu. Nggak gimana. Dan saya menjadi saksi itu ketika kita sarapan di hotel Jogja itu, ada orang nyamperin kita bilang sama Ustadz, gimana Ustadz kasusnya?
Dan waktu itu Ustadz bilang, doain saja, gitu. Saya yang salah. Waktu itu saya bilang begitu, saya ingat betul itu. Luar biasa itu. Nah, waktu itu kan kira-kira tahun 2018 ya kan, itu orang-orang yang ngasusin apa segala macam kan memang nggak tau lah, Allah pilihin kan lewat tangan siapa menguji kita toh. Dari 2014, 2015, 2016, 2017, pokoknya isinya kasus terus. Di sana sini kasus terus. Gus Miftah mau bantuin, saya bilang Gus doain aja gitu aja terus. Terus kemudian izin Allah SWT ya Gus Miftah juga jalan dan teman-teman juga jalan, Riyadh apa segala macam doain. Tiba-tiba nih ada satu hari, waktu itu saya pengen kita ekonomi umat jaya. Kita pengen umat nih punya gitu ya, punya perbankan, punya fintech, punya yang tidak dimiliki oleh kita. Selain ini kita ngomongan apa-apa punya orang, apa-apa punya umat yang lain, apa-apa punya orang, apa-apa punya umat yang lain. Ya udah ayo kita bikin kan begitu. Nah, tiba-tiba saya dipanggil sama Bank Indonesia. Pak Ustadz, ini kita udah mau final, mau ngumumin siapa yang berhak atas izin imani 2018. Jadi Pak Ustadz kami undang untuk final rapat. Kita mau ngasih tahu ada satu hal yang harus kemudian dilakukan oleh semua calon penerbit imani. Hadirlah saya waktu itu hari Jumat sore hadir, semua dikumpulin, ada kira-kira mungkin 5-10 perusahaan. Wah itu orang-orang gede semua ada. Nah kemudian orang BI ini, salah satu petinggi BI membuka dengan omongan begini, Bapak, Ibu-ibu terima kasih udah datang. Kalau Bapak, Ibu-ibu udah dikumpulin di ruangan ini, hari ini berarti Bapak Ibu sebenarnya udah berhak dikit lagi dapat izin imani. Ada pesan dari Pak Gubernur Bank Indonesia, waktu itu masih Pak Agus Marto. Hari Senin mau nggak mau kita udah harus ngumumin siapa yang dapat izin imani. Nah hari ini semua Bapak Ibu kami kumpulin, tinggal satu persyaratan saja lagi gitu. Jadi setelah menuhin semua persyaratan, kata si pejabat ini, semua sudah memenuhi persyaratan, tinggal satu saja persyaratannya gitu. Wah semua bergemuruh nih, wah apa ya gitu kan. Tahu nggak apa? Persyaratannya adalah tolong ada clearance, clean and clear dari kepolisian, pengadilan, kejaksaan, bahwa Anda tidak sedang dalam masalah hukum. Ciut hati saya, cil hati saya. Itu kan yang lagi saya hadapi kan. Lagi rame-ramenya ya? Itu. Lagi rame-ramenya, ditulis buku pula juga, disiarkan di mana medsos, disamperin orang sono sini, kemudian dikasih buku, dan tidak ada pembelaan sama sekali dari saya. Tiba-tiba hari itu BI ngomongnya seperti itu, bahwa semua sudah bisa dapat kecuali satu saja, yakni clean dan clearance dari kepolisian, pengadilan, kejaksaan, bahwa Anda tidak sedang dalam masalah hukum. Dan semua direksi harus bikin, komisaris harus bikin, pemegang saham harus bikin, sampai ke ultimate shareholder. Saya itu udah hati udah gak keruan dah. Dalam hati gini, ya gitu ya. Ya gimana orang kita malah terbuka sedang masalah kan begitu. Akhirnya solusinya gimana Ustadz? Ini yang saya bilang, saya berterima kasih sama mereka semua akhirnya. Saya sujud syukur. Saya bilang saya harus kasih kembang ini, harus minta nomor rekeningnya. Kemana nih? Karena tiba-tiba pejabat itu ngomong begini, kecuali Yusuf Mansur gitu. Masya Allah, ada istisnanya ya? Ada istisnanya, kecuali Petren. Demi Allah Gus, waktu itu saya berpikirnya apa? Saya kenapa dikecualikan? Karena saya pasti blacklist. Masya Allah. Betul kan? Ya. Betul kan? Dari mana mikirnya saya dapat orang katanya clear and clearance kok? Saya kan gimana? Di masalah di mana-mana. Tiba-tiba orang ini ngomong, kecuali Pak Ustadz Yusuf Mansur. Pak Ustadz Yusuf Mansur tidak usah bikin clean dan clearance dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Saya kena tanya, kenapa Bu?
KBBI dan lain sebagainya, mencari tahu tentang fakta yang sebenarnya kayak apa. Tanpa saya tahu. Masya Allah. Dan mereka mendapati penjelasan dari teman-teman kepolisian saat itu yang memang menyelidiki kasus saya bahwa Ustadz Yusuf Mansur ini tidak bersalah. Jadi pembelaan bukan datang dari saya, BI datang ke sono. Ke Barreskrim Mabes Polri, ke ini, ke itu, ke ini, ke itu gitu loh. Investigasi sendiri hasilnya adalah saya zero. Makanya kata BI, kecuali Ustadz Yusuf Mansur. Kenapa? Karena Ustadz Yusuf Mansur kami sudah langsung tahu langsung dari kepolisian. Sehingga hari Jumat sore itu yang udah langsung dapat izin imani, ya kita. Masya Allah. Tanpa perlu bikin surat. Tahu nggak Gus? Yang lain nggak ada yang mampu. Yang lain kenapa tidak ada yang mampu? Nah diberitahunya Jumat sore jam 5. Sedangkan pengumumannya harus Senin jam 9 pagi. Ada 1 minggu libur. 1 minggu libur. Luar biasa kan? Insya Allah. Satu orang lah, kalau seluruh direksi, komisaris, pemegang saham ini apa? Gitu. Akhirnya saya bilang tuh sama istri, sama teman-teman, luar biasa. Kita harus terima kasih nih sama yang selalu gangguin. Harus terima kasih sama yang selalu kemudian ngelaporin. Kenapa? Mereka itulah titik poin paling hebat ketika masa kritis. Mereka yang justru menjadi pintu pembuka kita dapat. Allah, ini luar biasa. Maka saya sering mengatakan begini, adanya itu orang susah ngomongin orang seneng. Nggak mungkin orang seneng ngomongin orang susah. Artinya kalau banyak orang yang ngomongin kita ya bisa disimpulin yang ngomongin barangkali susah, makanya ngomongin orang seneng. Yang ada itu orang kecil kayak kita ngomongin Pak Jokowi, nggak mungkin Pak Jokowi ngomongin kita. Ustadz, ini masih 2 menit karena Instagram itu cuma 1 jam, Ustadz. Ayo, kasih pesan-pesan untuk kita semuanya, Ustadz. Ini aja, terakhir kita doa aja buat semua teman-teman, mudah-mudahan tangguh, amin, sabar, baik sangka, kuat, dan menjelma menjadi orang-orang hebat, orang-orang mulia, orang-orang kaya, orang-orang yang bukan saja lepas dari kesulitan, tapi kemudian dapat iman yang luar biasa. Amin ya Allah, amin. Bukan cuma sembuh, bukan cuma terjaga, tapi dapat iman yang luar biasa besar, insya Allah. Amin. Kita juga doain Bunda. Amin ya Allah. Bunda sembuh total. Amin. Dapat keajaiban. Amin ya Allah. Dan mudah-mudahan Gus Miftah bisa mengirimkan kacamatanya ke saya. Siap, nanti saya kirim kacamata berikut rekening Ustadz ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hilang corona dari seluruh dunia. Nggak bakal ada corona dan Ramadan bebas corona. Amin. Insyaallah tarawih berlimpah. Amin. Amin. Makasih Ustadz ya. Ya, salam untuk Mbak Mai sama Wirda dan adik-adik. Peluk cium dari istri saya buat Bunda. Ya, Bunda. Terima kasih. Makasih Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah terhubung tadi dengan Ustadz Yusuf Mansur dan kita mohon maaf malam hari ini gak bisa tanya jawab ya. Karena kita mendapat banyak wejangan dari Ustadz Yusuf Mansur, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, bisa ketemu besok lagi insya Allah. Sekali lagi, kalau bumi ini di lockdown dengan keadaan corona ini, yakinlah pintu langitnya masih terbuka. Maka barangkali kita sempit di bumi, tapi langit masih bisa menerima kita. Sekali lagi Ustadz Yusuf Mansur, terima kasih. Melupakan Allah itu dosa, melupakan orang tua itu durhaka, melupakan Ustadz Yusuf Mansur mana bisa. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.